Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli wa sallim ala nuril huda sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat pemberian Allah yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Baik itu nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat persaudaraan, nikmat iman yang masih kokoh tertancap di dalam hati, sehingga kita senantiasa istiqomah, sehingga kita diberi oleh Allah keistiqomahan dalam melaksanakan kewajiban hak, tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai pemakmur di muka bumi ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi pilihan, Nabi teladan, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Sidang jamaah tarmi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-8. Sisa 2 malam lagi kita melangkah ke 10 kedua di bulan suci Ramadan. 10 kedua di bulan suci Ramadan disebut maghfiratullah, ampunan Allah. Tapi biasanya kalau sudah memasuki 10 kedua di bulan suci Ramadan itu masjid-masjid itu sudah banyak kemajuan. Apanya yang maju? Safnya semakin maju ke depan karena sudah banyak, sudah kosong di belakang. Tapi alhamdulillah di sini, alhamdulillah saya lihat masih penuh masjid. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lewati, insyaallah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Amin. Sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara mengenai manusia menurut Imam Al-Ghazali. Manusia menurut Imam Al-Ghazali. Siapa itu Imam Al-Ghazali? Ini tidak asing namanya di kalangan umat muslim baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Imam Al-Ghazali ini seorang ulama, seorang sufi sekaligus teolog yang diberi gelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu adalah pemberi bukti kebenaran Islam. Imam Al-Ghazali ini lahir di desa Taheran, distrik Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi, 450 Hijriah, dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali ini di dalam bukunya yang paling populer, bahkan sudah diterjemahkan hampir beberapa puluhan bahasa di dunia yang diterjemahkan bukunya itu, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, di dalam bukunya itu Imam Al-Ghazali menerangkan, menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini terbagi atas 4 golongan. Ini berkaitan dengan nasib manusia hidup di dunia ini. Namun sebelum kita membahas persoalan golongan 4 itu, perlu kita pahami bahwa di dalam Al-Quran istilah manusia itu banyak sekali bahasa yang dipakai. Ada kata al-bashar, artinya juga manusia.
Jadi kalau misalnya Al-Quran kita menemukan kata al-bashar, itu artinya manusia. An-nas juga artinya manusia. Al-insan artinya juga manusia. Tapi itulah bedanya dengan bahasa Al-Quran, memiliki makna-makna yang tersendiri. Kalau Al-Quran berbicara mengenai menggunakan kata al-bashar, berarti manusia dalam konteks fisik. Manusia dalam menekankan pada persoalan fisik, bahwa manusia itu makhluk fisik, butuh makan, butuh berkeluarga, semua yang berkaitan dengan fisik, al-bashar. Ada juga an-nas, seperti Quran surah an-nas, itu juga artinya manusia, tapi manusia dalam arti dalam konteks sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, selalu hidup secara berkelompok. Seperti kita ini, kita hidup secara berkelompok. Ada desa, makanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas inna halaknakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kamu diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat kata al-ins. Itu berkaitan dengan menekankan faktor akal dan psikologis, bahwa manusia adalah makhluk yang berakal dan berkaitan dengan psikologis manusia. Itulah bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang artinya manusia, tapi memiliki berbeda kata yang digunakan, dan itu memiliki makna yang tersendiri. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia dalam konteks Imam Al-Ghazali ini secara umum, bahwa manusia itu di dunia ini terbagi atas 4 golongan berkaitan dengan nasib manusia itu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang nasib manusia, itu sudah sebelum kita lahir sudah ditentukan nasib kita di dunia ini, kapan kita, berapa usia kita meninggal, jodoh kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Tapi berkaitan dengan nasib manusia hidup di dunia ini, ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah sa'idu fid dunya wa sakiyu fil akhirah. Inilah golongan yang pertama. Dari 4 golongan nanti ini pasti kita masuk salah satu di antaranya. Yang pertama, sa'idu fid dunya, beruntung di dunia, bahagia di dunia. Wasakiyu fil akhirat, tapi celaka di akhirat. Golongan seperti ini golongan yang terbanyak. Yang mana yang dimaksud dengan sa'idu fid dunya, beruntung di dunia, adalah manusia dalam hidup di dunia ini, ketika kita melihat kasat mata, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang yang beruntung? Memiliki kemewahan hidup, memiliki segalanya yang ada di dunia ini, sudah kaya, memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan, jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, memiliki kekuasaan, tapi di balik kemewahan hidup yang dimilikinya itu, dia lupa, dia tidak mengabdi, tidak menyembah kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, malah jauh dengan Allah. Dan inilah yang terbanyak di dunia ini. Dalam mengejar kemewahan hidup, harta, jabatan itu tidak perlu, baginya tidak perlu caranya. Pokoknya halal haram dia hantam semua orang seperti ini, karena memang orang seperti ini seakan-akan menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia. Dan ini banyak kita lihat dalam kehidupan kita, orang yang memiliki kemewahan hidup, harta yang banyak, tapi dia lalai menyembah kepada Allah. Padahal orang seperti ini sebenarnya orang yang dibutakan oleh dunia, Pak Ibu. Dipakai lontori lino kalau dalam bahasa Bugis, dibutakan oleh dunia. Karena kenapa? Kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Kita ini hidup hanya sementara. Berapa usia kita? Paling lama kita hidup di dunia ini 63 tahun atau lebih, 80, atau kalau sekarang ini mungkin sedikit orang yang bisa sampai umurnya 100 tahun. Kalaupun ada orang yang sampai umurnya 100 tahun, paling tidak dia sudah kembali seperti bayi. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa melihat dengan baik. Artinya apa, kalau dalam bahasa Ogi itu namanya mulu-mulu, dia tidak hilang
akalnya, seperti kembali kepada anak-anak. Jadi kenikmatan di dunia ini, kalau kita mengandalkan kemewahan hidup di dunia ini, itu orang yang rugi. Karena berapa tahun saja, berapa lama kata kita hidup di dunia ini. Orang seperti ini beruntung secara kasat mata di dunia, tapi rugi di akhirat. Artinya celaka di akhirat, karena dia hanya mengejar dunia, sementara kewajibannya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah dia tinggalkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Salah satu contoh kaum yang masuk dalam golongan ini adalah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun itu memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan. Bahkan Fir'aun itu sampai-sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Di dalam Al-Quran mengatakan, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Begitu kekuasaannya, Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia celaka, tidak beruntung, karena dia pasti nanti akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, barulah dia beriman kepada Allah. Ketika ditenggelamkan, Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi sayang pada saat itu pintu taubat sudah tertutup. Karena pintu taubat, Pak Ibu, dua. Yang pertama, ketika matahari terbit di sebelah, intinya sudah menjelang hari kiamat, itu sudah tertutup pintu taubat. Kemudian pada saat sakaratul maut, itu pintu taubat sudah tertutup. Sama dengan Fir'aun, nanti dia bertaubat ketika sudah mendekati ajalnya, ketika ditenggelamkan di Laut Merah sewaktu mengejar Musa. Inilah golongan yang pertama, bahagia di dunia, beruntung di dunia, celaka di akhirat. Dan inilah yang terbanyak di dunia ini. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang masuk, golongan kedua kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, sakiyu fid dunya wa sa'idu fil akhirah. Inilah golongan yang kedua, sakiyu fid dunya, celaka di dunia, tapi bahagia di akhirat, beruntung di akhirat. Golongan seperti ini bisa dikata agak mending. Kenapa? Karena dia hidupnya tidak beruntung di dunia, tidak diberikan nikmat begitu luas oleh Allah, bahkan hidup dalam kemiskinan. Terkadang makan sehari tidak makan, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, intinya hidup dalam kemiskinan. Tapi di balik kemiskinannya itu, dia tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap menjalankan perintah-perintah agama, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, haji dan sebagainya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi orang seperti ini meskipun hidupnya di dunia, secara kasat mata dia tidak beruntung karena hidup dalam kemiskinan, tapi dia tetap mengabdi kepada Allah, tetap melaksanakan perintah-perintah agama, maka dia bahagia di akhirat. Golongan seperti ini bisa dikata celaka, tapi di sisi lain dia beruntung di akhirat. Kalau beruntungnya di dunia, berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi kalau beruntungnya di akhirat, itu adalah kehidupan yang kekal. Makanya di dalam agama kita tidak dilarang sebenarnya untuk menjadi orang yang kaya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran maupun hadis melarang kita, janganlah kamu kaya, janganlah kamu menjadi penguasa. Tidak ada. Agama tidak melarang kita menjadi kaya, Pak Ibu. Kalau mau kaya silahkan. Tapi bagaimana supaya kekayaan dan jabatan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah? Harta itu jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena harta inilah sebenarnya menjadi fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang bersedekah menyumbangkan hartanya tentu dengan harta. Kalau kita tidak memiliki harta, apa yang kita sumbangkan?
Makanya orang yang memiliki harta itu dijadikan harta itu, jabatan itu semakin dekat dengan Allah. Makanya orang yang berkah hartanya, berkah jabatannya adalah jabatan yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau ada pejabat atau orang kaya, justru dia memiliki sifat sombong, takabur, berarti tidak berkah hartanya, tidak berkah jabatannya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan kedua ini meskipun hidupnya sengsara di dunia, tapi karena dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan selamat, maka dia akan bahagia di akhirat. Dan mungkin ada di antara kita nanti ini masuk di golongan yang kedua ini. Dan mungkin juga ada yang masuk di golongan yang pertama, bahagia di dunia tapi celaka di akhirat.